Hey, balik lagi guys di Seruput Tendang Serundul Gemprang. Headsetnya belum dipakai. Balik lagi di Serumplur Geseram Ming Ming. Hari ini kita bakal ngobrol. Udah lama gak ngobrol kan? Udah. Sering sih kita Sering ngobrol. sih, ya. Jadi gini. Sama-sama, gue mau kecilin dulu ininya. Cahaya. Cahaya. Betul yuk ceritanya yuk. Matiin. Udah boleh nggak aneh nggak? Nyalain lagi aja. Nyalain lagi. Iya. Wah gak jelas banget. Yuk, putar ini gue gedean dikit dong yuk. Ya, dikit ya kuping. Nah, kegedean. Oke. Nah, Budek banget. balik lagi di Serungkrung Jemprang. Tadi Ming, sekarang ngeng. Hari ini kita bakal ngebahas ini salah satu faktor penting. Apa yuk pembahasannya yuk? Intuisiku selalu. Kenapa kupingnya sakit ya? Enggak, ceritanya kayak orang-orang. Kan orang-orang gitu kalau dia nggak pakai headset jadi kupingnya ditutup supaya dia dengar suara dia sendiri. Ini gue teken gitu. Jangan ditekan ya. Ngomongin gut instinct. Ada tuh salah satu oknum lah, kita sebut oknum lah Oknum ya. yang bilang, iya insting saya biasanya nggak pernah salah. Jadi saya tahu siapa yang bunuh. Gitu ada. Saya tahu tuh. Itu di negeri sebelah sana ya. Negeri Konoha. Ada. Nah iya ngomongin gut instinct seperti itu kan yuk. Iya benar. Lu mau kasih apa tapi? Nggak ada. Gue Iya. kan lu ada. Nggak ada, gue lagi jarang keluar bro. Iya nih. Enggak, gue ada. Dalam membuat suatu, oke kita ngomongin gut instinct. Malu kegedean di gua. Oh iya udah sorry. Dalam membuat suatu gut instinct. Tes. Coba lu ngomong lo. Dalam membuat suatu gut Udah, instinct. udah. Daja. Udah. Dalam membuat sebuah keputusan, ini topiknya gut instinct ya guys. Gut instinct Atau ya. intuisi. Lu buka di grup ada di atasnya lu lihat, jangan ketupat mulu makanya bocah. Jangan lu balas dulu itu mak. Kok love-nya sebelahnya ada. Lo Sebenarnya ini gut instinct. lu udah gue publik belum sama dia? Belum lah. Kenapa Erikanya nggak mau? Hah? Sibuk. Ngayal enak ya untung gratis. Dikacangin. Dalam membuat keputusan dalam hal apapun. Gut instinct Biasanya faktor internal. atau dan Lu eksternal. pernah nggak ngerasa kayak Keputusan ya berarti keputusan. Tuhan itu begitu bagus gitu. Kak, serius. God is great. Enggak, ini gut instinct. Iya, ini gut instinct. Our gut, the instinct is right always all the time. Dia pasti nggak ngerti yuk tentang pembahasannya yuk. Tahu intuisi. Nah yaudah, lu pernah nggak memutuskan sesuatu based on intuisi tanpa adanya proof atau data? Hidup gue kayak gitu terus loh. Pantesan. Let it flow. Aduh, ini let it go sih lebih Gue tepatnya. kayak mana yang benar mana yang enggak. Coba ini aja deh. Perasaan gue ini benar. Salah. Salah sering ya. Sering. Tapi itu ada faktor internal dan eksternal nih yang menurut gue seru nih. Internal sama eksternal gimana? Internal coba? tuh dari keputusan lu sendiri, eksternal tuh dari ada yang kayak second opinion ya. teman lu ngomong apa, jadi lu kayak Masa sih? lu meragukan gut instinct lu terus taunya kayak harusnya gue ikut aja yang itu. Ini kayak contohnya kalau lagi deket sama cewek misalnya. Dekat sama Atau cewek. Deket sama Contoh. orang lah ya. Dekat sama Terus orang. kayak, gue lagi deket sama ini nih. Terus temennya bilang, coba dia liat Instagramnya. Terus kayak, kayaknya nggak cocok deh sama lu. Terus Nah. kayak, apa iya ya? Nah, Gitu kan kan? insting lu mengatakan Apa iya ya? kayak gak cocok ya. Awalnya kan enggak Nggak awalnya gitu. kayak, gue suka nih. Tapi pas nanya ke orang, kadang-kadang lu nanyain terus kayak, iya juga kayaknya nggak cocok nih. Misalnya lu sukanya main tenis lo. Main tenis. Tiba-tiba lu deket sama cewek, Yang suka maintenance. maintenance-nya mahal gitu. Main tenis mahal. Hah? Maintenance-nya mahal. Maintenance-nya mahal. Kenapa dia tinggal di PIK? Kalau lu gimana? Gua ya. Gimana? Gue sih percaya dengan gut instinct gue ya. Contoh gut instinct yang gue lakukan adalah ketika gue memutuskan untuk berhenti kuliah dan melakukan pekerjaan ini itu kan based on gut instinct aja yang kayak kira-kira perkiraan gitu kan. Penerawangan. Penerawangan betul. Tapi maksudnya gut instinct kayaknya nggak mestinya gut instinct aja gitu loh. Ngerti gak sih? Pastinya ada internal eksternal faktor juga. Iya. Contoh internal faktor itu yaitu dorongan dari gue bagaimana gue bisa merealisasikan. Lu mendorong diri lu sendiri Gua untuk kayak, merealisasikan. Woi gitu.
Aneh bego nih orang. Merealisasikan. Merealisasikan apa yang gua terawang waktu itu Percayai. atau yang gua tekuni gitu kan. Tapi waktu itu gut instinct gua mengatakan lu harus ambil step duluan aja, kalau nggak akan ada awalannya. Jadi itu yang gua ambil. Kan waktu itu maksudnya beneran based on gut instinct, gua nggak punya data, gua nggak punya proof. Gue Belum pernah nyoba. Iya, belum pernah nyoba, bukan siapa-siapa dan segala macam. Jadi kayak yaudah, I'm just gonna go with what I believe I can do. Keren dah. Jadi itu gut instinct yang salah satu gue lakukan. Ya eksternal faktornya itu ada yang kayak ayah bilang jangan. Iya. Tapi Bacil Valdi kayak bilang coba aja. Lu bilang ayo lo bisa. Terus ibu yang mengatakan jangan gitu. Coba mikir dulu. Jadi kayak emang halangan gue orang tua gue deh kayak waktu itu ya. Enggak, orang tua itu kita kan. Itu jatuhnya bukan gut instinct, itu ngebangkang sih. Iya, itu membangkang itu sih. kayaknya membantah perintah ya. Iya, itu. Sorry lah, ayah, Bu. Tapi lihat anakmu sekarang, sama-sama aja kan di sini-sini aja. Itu gut instinct yang gue lakukan sih. Tapi berdasarkan keputusan itu, atau lu pernah punya beberapa intuisi-intuisi lain, ada beberapa banyak keputusan yang besar dan kecil yang lu ambil. Pertanyaan lo apa sih, Nyet? Dia ngantuk dah kayaknya. Enggak. Ada berapa banyak keputusan? Kita drain gara-gara pat-pat ketupat ya. Gila, karena tadi kita sebelum syuting ini kita live pat-pat ketupat. Tapi banget gue capek banget. Kayak cuma 15 menit gitu. Gue udah energi gue buat hari ini, gue udah off. Sama ngomong sama bule. Iya, ngomong bule anjing nih orang. Ini Dari mana? Oklahoma. Colorado. Kolornya ado, gue bilang gitu kan. Dia gak ngerti anjing. Oh, I'm from Colorado. Ya bule gue. Colorado dah. Dado nih. Iya lanjut. Oke, Ada berapa Reza. banyak keputusan yang besar dan kecil yang lu buat tapi cuma berdasarkan intuisi. Sering gak sih kalau sering ya sekedar kayak makanan aja. Gue kayaknya bakal kenyang nih makan ini. Iya kan? Iya gak sih lo? Enggak ya? Itu lapar ya. Itu rakus kayaknya. Enggak, kayaknya intuisi itu kayak gini nih Kak. Ini contoh ya. Lagi di mall, kebelet pipis. Intuisi gue kayaknya gue belok saran taruh toilet. Ya gimana anjing? Nih menurut gue dalam kehidupan sehari-hari intuisi itu ya kayak gitu. Iya ya. Tapi itu namanya gut instinct. Kan gut di mana? Di perut. Nah, Perut kalau bikin kenyang. Lu lihat makanan Lapar. yang kayak ini kayaknya enak nih. Gut instinct kan? Lu memilih dengan lu nggak tahu, lu belum pernah nyoba misalnya. Oke. Terus kayak kayaknya enak deh, coba ah. Oh, atau enggak gini deh, gut instinct-nya kayak kira-kira kalau gue makan ayam padang sama hokben kenyangan mana ya? Nah, Kayaknya ini deh. itu pilihan goblok. Itu pilihan, lu memilih. Yuk tolol banget ya gue yuk. Yuk dia kayak gak ngerti deh yuk. Lu. Ya nih, kalian sering gak sih buat keputusan itu? Lu serius dikit anjing. Gue lagi baca. Nih, Lu mah bego. kan ada yang bilang selalu percaya. Selalu percaya pada perasaanmu. Lu bercanda. Serius. Ini ya ketawa doang Ya anjing. ini gue mau baca, lu dengerin. Selalu percaya pada perasaanmu adalah saran yang sering diberikan yang kayak yaudah lu percaya apa yang lu percaya aja. Ayo. Useless. Jujur. Yuk lu yang kasih pertanyaan dong ke kita yuk. Ya. Jadi gini loh, kalian tuh kalau bikin suatu keputusan, kemarin kan udah ngomongin keputusan nih. Ngomongin Ya. keputusan. Nah, paling sering itu didorong dengan faktor apa? Lebih banyak internal atau eksternal? Oh. Lebih banyak didorong faktor internal kah atau eksternal? Internal tuh kayak keputusan sendiri. Gue internal sih. Pemikiran sendiri. Gue internal. Kalau Karama kayak eksternal deh. Iya gue sih kalau gue lebih baik nanya-nanya dulu. Kayak waktu misalnya gue ambil kerjaan Iya. di Hard Rock, gue kan nanya Marlon, nanya ayah ibu, nanya Rio, nanya semuanya. Tapi ujung-ujungnya kan balik lagi ke keputusan sendiri. Dan gue juga kayak, iya kayaknya coba dulu deh, kalau nggak bakal tahu gitu. Akhirnya gue ambil. Itu kan jatuhnya keputusan sendiri. Kalau gue nih ada sedikit sisi curang juga di diri gue. Nih sebenarnya kayak Valdi banget sih gue. Apa? Ada teman gue namanya Valdi guys. Jadi dia tuh punya trait bahwa dia tahu dia maunya apa, tapi dia nggak mau ngomong dari mulut dia. Supaya nanti suatu saat kalau salah, kan elu yang bilang gitu loh.
Valdi tuh gitu banget. Dan gue waktu itu sempat ada ngerasa gue ada gitunya. Jadi misalkan nih contoh ya, gue mau ambil satu kerjaan tapi gue mikir banget. Sebenarnya gue tahu gue nggak mau. Tapi gue pasti nanya sekitar dulu gimana menurut lu gitu loh. Ambil aja. Padahal gue tahu gue juga gue nggak mau. Nah tapi gue nggak mau bilang gue nggak mau kerjaannya. Gue nunggu ada satu orang nggak usah bego lo. Iya juga deh. Gitu. Baru gue kayak iya ya nggak usah ya gitu loh. Jadi kayak gue mengiyakan apa yang dia bilang. Padahal gue tahu gue maunya apa. Itu jatuhnya kayak lu ketok palu sah gitu. Iya itu ambil. Nggak ambil. Itu sahnya tuh dari orang lain bukan dari gue. Sebenarnya padahal gue udah tahu gue nggak mau. Ya. Atau misalnya gue mau banget. Tapi yang lain pada enggak deh. Gue tuh nunggu sampai ada yang kayak itu boleh juga sih. Iya kan baru. Gitu. Itu beberapa kali gue lakukan gitu. Tapi Valdi lakuin itu most of the time. Emang brengsek aja dia. Iya, nah kalau gue tuh masih ada internal faktor yang dimana coba ada beberapa hal. iya terserah deh orang mau ngomong apa nanti gue mau dan gue mau lakuin gue coba dulu aja. Kayak contohnya main game. Di umur gue sekarang tuh udah bukan primanya untuk berkompetitif di Valorant gitu kan. Cuman makanya kalau external faktor mas mau bilang ngapain main game lu udah bisa kerja di hidup nyata dan segala macam. Cuman ya itu makanya internal gue lebih kuat yang kayak ya gue mau ngelakuin udah bodo amat lu mau bilang gue buang-buang waktu atau apa ya emang tapi pengen aja tapi gue nyoba. pengen aja dari guanya ya udah jadi gitu jadi gue ngikutin insting gue aja. No gitu. Lu coba kalau lu gue selain kerjaan itu gue kan eksternal. Terus, yang dari internal coba yang dari internal ini mutusin buat apartemen. oh iya itu iya, kan gue yang pengen sampai ibu bilang nggak usah gue bilang udah mau kok karena gue pengen coba hidup sendiri itu kan salah satunya waktu sama pasangan gitu. waktu sama pasangan. Lu lebih banyak internal apa eksternal? Eksternal lah. Gue kan budak cinta gue. Iya sih. Kok lu iyain sih anjing? Enggak karena iya jadi karena mau gitu kalau dia curhat apa oh gue kira Tio ngomong karena mau waktu curhat gue selalu ngomong apa nggak pernah dilakuin aja sama dia. Iya gue cuma pengennya ngeluh untuk orang mendengarkan. Iya tapi gue enak gue dengerinnya. Soalnya itu mulu ntar minggu depan sama lagi ceritanya. Ya namanya cinta lo. Kak. Cinta kan bikin orang bego. Maksudnya sih? Nggak tahu ya. sorry. Di hubungan gue enggak sih. Oh enggak ya? Bagus. Enggak, gue nya emang sebelum masuk ke hubungan udah bego. Jadi kayak sorry ya. Sorry Nggak ada nih. improve ya. Nggak ada improvement apa-apa ya. Tapi kayak gitu sih. Oke yuk tuh udah kejawab internal eksternal. Next question yuk. Tadi kan udah sering kan. Nah kalau dibandingin nih beberapa udah banyak keputusan yang diputusin dengan intuisi aja. Berapa banyak yang kayak berjalan dengan Lancar. dan mana dan berapa banyak yang kayak harusnya gue nggak usah ngelakuin ini ya. Aduh. Harusnya nggak usah ngelakuin ini. Itu di hubungan banyak banget tuh gue. Harusnya gue nggak ngelakuin ini sih. Contoh. Contohnya yang kayak Contoh. Lu semua ketawa. Agak-agak ini ya, red zone ya. Contohnya kayak misalkan waktu SMA. Oh iya. Kalau waktu SMA tuh misalkan yang kayak gue memutuskan untuk menyudahkan satu sisi one sided hubungan. Terus gue kayak ke depannya baru nyadar anjing gue harusnya gak ngelakuin itu sih. Harusnya gue lebih berkompromi dan segala macam. Tapi kan itu kan dari guanya gitu loh. Jadi itu ada perasaan-perasaan yang kayak terus atau nggak gini, ini pernah kejadian. Misalkan gut instinct gitu. Ketika gue misalkan di cewek gue dari dulu tuh ngomong enggak dia tuh teman doang. Oh. Itu tapi yang gue rasa nih kayak nggak teman doang. Bener waktu putus dia pacaran sama itu, terus gue yang kayak kan bener apa yang gue bilang. Ngerti. Nggak sebenarnya gue yang ngelakuin sih. Itu gue yang ngelakuin sih. Tapi lu dari POV si cewek ya. Iya dari POV cewek. itu gut instinct dia kayak bener deh kali itu. Tapi bener sih, gue gut instinct gue juga kadang-kadang yang waktu gue diselingkuhin. Iya sih, itu kan aneh gua banget kayak, lagi. Coba cek HP-nya deh. Wah serem banget lu. Gue cek HP-nya. Iya HP gue juga pernah dicek. Sering dicek sama semuanya. Iya. Tapi kenapa ya selalu kayak tidak maksud menyembunyikan, tapi tersembunyi aja. Ngerti gak sih yang kayak oh shit, I didn't see that coming gitu loh. Jangan kayak gitu loh. Maksudnya gini ya. Kalau ini satu-satu gue. Kalau lu udah fully committed, ya. Itu artinya lu ya udah. Gitu. Ini masa lalu lu.
Iya. Gue menceritakan. Iya waktu itu kan gue namanya proses aja kak. Proses betul. Tapi setelah gue single gue tahu apa artinya. Gut instinct. Iya apa artinya kebebasan. Ya kan. Jadi kayak gue banyak belajar sih. Bagus. Sekarang gue lagi mengajar. Keren. Mengajar diri sendiri untuk lebih belajar. Tapi nggak dulu tuh gut instinct gue tuh bisa dibilang cukup kuat ya karena ini kayak power di anime ya. Iya cukup kuat. Kayak haki kuat. gitu kayak haki. Nggak karena kadang-kadang gue awalnya tuh gue percaya banget semua orang tuh berhak punya privacy. Oke. Itu gue percaya banget. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada urge yang kayak gue harus cek HP-nya nih. Gitu loh. Gue nggak ada angin nggak ada hujan kayak cek HP-nya. Dan ternyata beneran pas banget. Hari itu mau ketemu. Gue juga pernah lagi. Selingkuh dia. Gue tuh orang yang tidak ngecek-ngecek HP pasangan gue sama sekali juga. Dan yang kayak bodo amatan banget. Iya. Yang kayak HP lu ya pokoknya lu kalau mau ngapa-ngapain aneh-aneh yang penting gue gak tahu gitu kan. Iya. Dulu tuh gue kayak gitu. Nah terus suatu saat waktu itu gue pernah pacaran. Ada satu cewek. Gak lama pacarannya. Berapa bulan? Udah gak usah sebut. Terus ada suatu hari gitu. Dia lagi tidur, nih tai sih gue. Nih gue ngelakuin apa yang gue pernah dilakuin gitu. Apa? Enggak tapi gini, posisinya tuh bukan yang kayak gue dia lagi tidur terus gue yang kayak, lagi tidur lu gue cek HP-nya, enggak gitu. Oke. Jadi dia lagi tidur, gue belum tidur, gue lagi nonton, nggak usah bukan lu, Oh, iya. gue lagi nonton YouTube. HP-nya tang berisik banget. Terus? Gue ke HP-nya gue silent kan gue angkat gue silent, kelak. Terus di sininya nama dong, Wagadidau Wiginging Mung, terus banyak gitu chatnya. Wih. Namanya Wagadidau gitu. Bukan gua yang responnya Wagadidau Wigidingdung. Okay. Ini pacaran sama orang mana Wakanda. Gitu kan gue kayak loh. Kok nama dia? Terus gue yang kayak ngomong apa panjang gitu kak. Kepo dong. Lo tau gak sih yang kayak ada nama terus belakangnya ada label-label gitu yang kayak tangtung-tangtungnya dari dia. Oh ada banyak chat ya, pop-up chat. Iya terus gue kan pacaran ya. Iya. Kenapa ini orang masih ngechat elu? Ini orangnya siapa? Mantannya. Oh. Wagadingdang digigiding dong. Nah itu that's what I said man. Oh, iya. Gue buka bener aja ternyata yang kayak mereka lagi kayak ngobrolin masalah apa gitu. Closure. Gue kira juga closure yang kayak ya udah nggak apa-apa. Ternyata bukan, mereka malah kayak masih mendebatkan hubungan mereka yang udah nggak ada, ngerti nggak? Iya kayak. Bukan yang kayak udah gue udah Sama Marlo, yang kayak lu juga udah punya pacar dan segala macam. Lebih baik kita udah nggak usah ngobrol segala macam. Enggak, ini mereka lagi yang kayak gimana cara mereka untuk bisa memperbaiki hubungannya gitu-gitu loh yang kayak gue kayak wow. Lu berarti rebound lo. Iya nyet, gue yang kayak fuck, gue Hanamichi Sakuragi, King of Rebound. ada banget gitu yang gue kayak ya gue nanya langsung kayak lu kenapa gitu, Maksudnya apa? Gue selalu ngomong kalau lu emang masih ada mempermasalahkan kayak gitu ngomong ke gue aja supaya gue nggak kelihatan bodoh gitu aja kayak ngapain gue di sini. Taunya dia nggak. Supaya lu nggak invest waktu ke dia terlalu lama. Iya, jadi gue nggak jujur amat gitu ya. Hah? Maksudnya? Apanya? Kenapa tuh? Ya kalau lu nggak jujur, gue nggak usah jujur amat juga gitu loh. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Lah, curang lu gitu kan. Waktu itu abis itu langsung gue bangunin, bos bangun gitu. Iya, terus bangunin. Bos bangun minta uang makan. Serius. Ya gue nanya ini kenapa, maksudnya apa. Tapi gue dibalikin marah. Ya kan lu juga gitu. Enggak. Apa? Lu kenapa buka HP gue waktu gue lagi tidur gitu. Ya kalau lagi melek nggak bakal lu kasih HP-nya. Enggak sih, itu bukan alasannya. Gue udah bilang alasannya gara-gara HP lu tangtung mulu, gue mau silent. Terus taunya ada chat. Ada chat aja. Ya jadinya makin kepo. Karena nama itu. Iya, jadi gue bilang ya gue Kalau misalnya Mama atau GoFood. Enggak, malah biasanya gue nggak lihat sama sekali. Cuman lu tau gak sih HP-nya mati. Yang kalau keangkat ada itu nyala gitu, iya, terus iya. yang kayak phone not unlock gitu, gerak gitu yang kayak karena bukan mukanya. Kayak gitu doang, terus dia tuh ada label lagi tuh, gue kayak wow. What do you mean by this bro? God damn. Terus langsung gue todong. Hey, Nggak usah dramatisir. gue lagi kayak lagi di GTA gitu tadi. Nggak Ya usah udah, dramatisir. tapi itu namanya gut instinct kayak ini kayaknya. Maksudnya kayak HP tangtung, maksudnya gue bisa aja diemin aja. Iya. Tapi gut instinct gue yang kayak siapa sih? Iya. Yang ngecat kepo. sampai sebanyak ini gitu kan. Jadi kayak ya udah deh gue silent aja deh. Ada keponya tapi di saat itu gue masih kayak gue tahu nih ada yang nggak beres tapi udahlah gue silent aja supaya kalau siapapun ini ngecat lagi gue nggak tahu. Dah gitu maksudnya. Iya ngerti. Waktu angkat kelihatan
Jadi makin kayak Nggak enak sih. Jadi udah. itu kayak mestakung juga loh. Iya, semesta makan kangkung. Semesta mendukung Iya, anjing. benar. Gitu ya. Nah, Lu. ayo. Ayo, apalagi yuk. Nah, jadi berdasarkan overall Gue mules yuk. keputusan. Mules. Oke, jadi Keputusan. berdasarkan overall keputusan tadi udah diambil, kan udah ambil pakai intuisi. Heeh. Kalian tuh masih sepercaya itu nggak sama intuisi kalian sekarang tuh mengambil keputusan ke depannya? Mostly pekerjaan gue masih sih. Gue masih percaya apa yang gue mau, gue tahu apa yang gue gambarkan ke masa depan. Jadi mostly masih pakai intuisi yang kayak contoh, gue pengen bikin lagu gitu, Iya. bikin album gitu. Gue Iya. percaya bahwa gue bisa ngelakuinnya dan segala macam. Yang penting gue tuh tahu goalnya tuh apa, objektifnya tuh apa. Kalau misalkan nih, gue bilang gue pengen bikin lagu supaya gue terkenal dan bisa manggung sana sini. Gue nggak percaya, gue nggak percaya sama intuisi gue yang itu. Oke. Gue percaya bahwa ini sebuah pelarian yang bisa nge-refresh gue di dunia entertainment, sehingga gue nggak bosan-bosan amat di dunia seperti ini. Oke. Yang gue kan biasa kita ngelakuin kayak gini kan based on apa yang kita mau bikin, apa yang kita mau omongin dan segala macam. Tapi kan Interest dan beberapa bulan ini kan yang kayak, kok gue ngerasa gue ngelakuin konten itu jadi beneran ini kerjaan gue, ya emang kerjaan gue, tapi bukan apa yang gue mau bikin gitu, ngerti nggak? Ngerti. Sementara di musik itu gue nggak punya apa ya kasarnya, Nggak punya kayak targetnya. nggak punya terus target, nggak punya ekspektasi dari orang-orang, nggak punya guidelinesnya yang kayak do's and don'ts tuh nggak ada. Yang kayak contohnya misalkan kayak kalau di sebuah label gitu, Iya. ini gambaran gue ya, gue nggak pernah tahu, gue belum nanya ke siapapun, bahkan ke Cantika gue pernah nanya, atau ke Aji gitu gue nggak pernah nanya. Jadi kayak setahu gue, lu kan musisi terkenal sebagai band yang apa atau musisi yang apa karena gitu. lagunya apa booming. Iya gitu lah, yang kayak mungkin dia ada satu guidelines yang dia mau, contohnya kayak gue mau jadi musisi yang seperti ini gitu. Sementara kan gue bukan musisi dan gue ngerasa gue gak punya guidelines lagi. Iya. Jadi gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau lakuin dan itu sah. Bebas. Contoh kayak misalkan kita ambil satu musisi gitu, Tulus. Dia kan emang musisi dan lagunya mirip-mirip. Iya. Dia emang mainnya di genre seperti itu. Jazz semi pop. Tiba-tiba suatu saat Tulus mau bikin YouTube, dia mau bikin podcast boleh, bedah rumah boleh, makan boleh, karena itu dia nggak punya guideline YouTuber apa atau Iya. konten apa. Sementara kita kan di video gitu, Kita podcast, kita ngomong, udah gitu aja yang kayak host gitu-gitu ya. ketika kita ngelakuin satu hal yang lain ya seru, tapi bukan kita aja. Orang ngeliatnya yang kayak Ih, tumben. ini podcaster lagi bikin misalkan ya review barang, ini podcaster lagi bikin masak-masak, tapi kita udah ngelekat di kita tuh podcast gitu kan. Iya. Nah sama kayak musisi datang ke sini, lu bebas mau ngapain? Lu mau diwawancara boleh, lu mau nge-review gadget lu boleh, Main games lu boleh. mau main game boleh gitu, yang kayak ya sama kayak kita, lu suatu saat lu ke dunia lain, maksudnya ke dunia entertainment lain, gue ngerasa gue gak punya guidelines, jadi itu gue ngikutin gut instinct gue kalau udah gue mau ngelakuin, dan itu cukup alasan yang cukup buat gue maju. Tapi Gitu. gue beda sama lu. Lu kenapa, Kalau bro? gue dalam pekerjaan gue pasti mempertanyakan second opinion. Misalnya gue nanya ke ayah atau nanya ke ibu Iya, atau iya. nanya ke, misalnya gue di bidang apa? Di bidang Kopi. Bukan, di bidang apa? Bidang Penyiar. Misalnya tiba-tiba ada job jadi host gitu deh. Oke. Gue pasti nanya ke senior gue, Feli. Oke. Gue nanya, Fel ini kalau kayak gini-gini gimana? Gue Oh, butuh second opinion, butuh second opinion. sama orang yang udah pernah atau yang ahli Di bidangnya itu. di bidangnya. Oke. Jadi supaya gue ada gambaran. Lu nanya di bidangnya itu, misalkan ya, ini kan Iya. penyiar masih dalam ranah penyiar. Jadi Iya. lu nanya ke Feli. Misalnya Feli Contoh kalau lu jadi penyiar tiba-tiba mau di mau di Ayunda. iya telanggam ke lambung kang melaju. Apa lagunya? Perahu Kertas. Terus Misalkan lu kerjaan yang berbeda dari penyiar. Contohnya main film. main film. Lu bakal nanyanya ke Feli juga atau ke orang yang lu kenal yang main film? Orang yang gue kenal yang main film. Oh, jadi tergantung Misalnya gue nanya ke lu YouTuber gimana waktu itu? anjing lu, babi lu, nggak usah main film anjing gue berarti gitu. Oh gitu, iya ngerti. Gitu. Gue kira tuh lu yang kayak, ini karena lu ada senior yang lu look up tuh, lu nanya ke dia dulu aja. Enggak. Oh tergantung. Tergantung bidangnya. Kayak misalnya nih musik. Ya, lu nanya ke, Gue nggak mungkin dong bodoh. nggak mungkin, iya nggak mungkin. Iya. Misalnya Kan gue contoh anjing. Lu nanya kayak orang-orang yang lu kenal. ya misalnya kayak lo boleh minta nomornya Aji nggak? Oh Gua gitu tanya. gitu. Lu
harus tahu dulu gambaran besarnya gitu ya sebelum nyemplung. Abis itu kayak ujungnya balik lagi tetap gue mau apa enggak ya. Oke. Misalnya kalau misalnya Aji bilang, aduh susah banget sih, tapi kalau lu mau coba aja. Nah Oke, balik lagi kan, balik lagi ke lu. mau apa enggak guanya. Tapi gue pasti harus punya gambaran besarnya dulu. Sama kayak job-job misalnya, gue pasti tanya Syarika dulu, jobnya ngapain sih? Lo harus tahu gambarnya. Oh cuma kayak dulu gini-gini ya. doang, oh ya udah ambil deh. Kalau Gitu. agak ribet baru yang kayak. Iya kayak, aduh kayaknya enggak deh. Tapi misalkan kalau uangnya gede, jobnya ribet, lu baru nanya ke opini Baru misalkan nanya, gua. iya, lo kayak, ini gue ambil apa enggak ya? Oh, oke. Iya Gitu. benar. Berarti cukup mempengaruhi ya si X faktor lu ya. Iya, gue sebenarnya pengen punya safety net aja. Iya benar. Gitu. Kalau lu kan kayak bodoh, gue percaya sama diri gue. Iya lagi. Nah, mungkin karena umur juga kali ya lo ya. Kayaknya iya deh. Dan gue maksudnya gue masih punya kapabilitas untuk melakukan itu. Iya, lu bisa nyoba berbagai macam hal. Sebelum ke umurnya dia. Nah, kalau gitu. gue kayak, pertama gue pengennya yang cuan. Iya. Financial gue aman. Aman, stabil. Kedua yang nggak ribet-ribet banget loh. Karena lu males. Karena males. Bener. Gitu. Atau enggak kliennya yang ribet. Kalau gue kan kayak misalkan jobnya agak ribet tapi seru, gue masih mau. Iya. Atau gue gampang, kliennya rese, gue masih mau juga. Iya. Karena yang kayak gue masih punya tenaganya juga. Iya, kalau gue kayak, Ngerti. apalagi gue kan agak males mingle ya. Agama les. Enggak. Nggak punya agama. Agak males. Males. Gitu. Terus kayak ini nanti misalnya Syarika ngomong, kan nanti ini harus ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Aduh. Gue kayaknya enggak dah gitu. Parah nih orang. Gue malah sementara gue jadi 180% cuan waktu di tahun 180% 180 derajat berbalik. Dari zaman gue awal-awal sampai ke sekarang. Dulu tuh yang gue juga malas banget ngobrol sama orang, gue takut dan segala macam. Tapi sekarang ternyata gue suka ngobrol sama orang. Iya. Maksudnya yang off cam gitu ya, yang kayak Iya. lu datang ngobrol gitu. Gue ternyata ya tidak satu orang tidak menakutkan itu, dua orang-orang itu unik. Jadi kayak seru aja dikulik ya. Iya sih. Kayak lu ini lu itu. Jadi yang kayak tetap ada sisi pekerjaan yang kayak gue jadi interviewer. Tapi bukan bermaksud yang kayak supaya gue nanya buat gue ngejiplak lu kayak gimana. Ngerti. Sebenarnya gue nanya supaya gue tahu lu orangnya kayak gimana. As lu Cuma aja. mau kenalan. Misalkan contoh ada musisi, gue tanya-tanya tentang kehidupannya. Akhirnya gue tahu orangnya tuh kayak gimana, bukan tentang dia sebagai musisinya tuh gimana. Itu yang ternyata seru gak? Iya sih. Yang orang tuh lihat misalkan Kunto Aji, orang lihat dia penyanyi dan segala macam. Waktu orangnya beda banget. Iya. Mungkin yang kayak Aji lucu, jenaka, fun, udah banyak lah di konten-konten itu. Tapi kayak maksudnya as a person gitu yang kayak itu sangat menyenangkan. Dan makanya gue sekarang jadi seneng ngobrol dan gue gak takut. Karena gue mau tahu, ini yang semua orang tahu tuh lu kayak gini. Tapi sebenarnya gimana sih? Apa yang harus lu struggle, apa yang lu lewatin, apa yang lu tutup-tutupin di publik gitu-gitu lah yang kayak anjing ini seru banget. Jadi kayak kayak ibaratnya gue ya sekarang tuh supaya gue gak takut ngomong sama orang, gue ngeliat orang itu sebagai film atau buku. Oke. Jadi gue mau tahu juga endingnya gimana sih. Endingnya kan kayak gini. Misalnya gue udah tahu nih endingnya lu siapa dan segala macam. Tapi awalnya tuh kenapa lu bisa jadi gitu? Sebelumnya ya. Gitu. Ya, tapi gue juga sekarang pelan-pelan belajar untuk coba kesana kesini. Kalau ada kerjaan sih. Iya, coba enggak juga. Oh, enggak Kan gue mau ke Bandung. Oh iya bener. Punya temen. Aneh Iya. deh liatnya. So teman yang asli udah pada nikah ya? Iya, udah pada sibuk. Udah punya anak. Iya. Tinggal Marco sama Iman nih. Sama Erin. Sama Erin. Erin mah lupain aja udah. Iya, Iman gitu. udah punya pacar, putus lagi, Putus punya pacar lagi, putus lagi. Langsung baliknya ke gereja. Iya. Ngajak lagi. Terus kalau Erin itu kan sama lu di umur 33. 35 nanti ya nikahnya Harusnya 32 sih. sama Erin. Iya. Udah dong. Makanya tahun depan lah berarti Tapi kita. Erin udah punya pacar. Kita semoga langgeng, semoga nikah. Terakhir gue ketemu Erin bang. Lo kenalin, gue mau nikah sama dia. Di Bali. Gagal. Antara dia mabok atau dia halusinasi. Kayaknya halus sih. Kayak halus sih ya. Iya. Emang tuh masur-masur Musa 2 tuh gila. Tapi gitu, dalam pekerjaan gue lagi mencoba membuka diri. Keren. Gut insting gue kayak ini saatnya mungkin harus Step up. nggak kayak gue yang dulu. Benar Kalau gue sih. yang dulu kan terlalu Eksklusif. punya standar gitu loh. Iya. Gue nggak mau kenalan, gue nggak mau ketemuan, nggak mau nongkrong. Tapi sekarang gue pelan-pelan, cuma tetap ada guidelines. Ada guidelines kayak udah cukup. Iya. Berarti gue minggu ini kayaknya udah deh. Sama gue juga gitu kak.
kadang-kadang gue ngomong ke mbak, misalkan kayak kerjanya banyak, terus ketemu orangnya banyak, gue pasti minta sehari 2 hari buat gue nggak ngapa-ngapain. Istirahat ya? Iya itu, wah gila. Jadi, tapi bedanya gue dulu sama sekarang, dulu itu gue ngeluh setelah gue ketemu orangnya. Kalau sekarang? Sekarang gue ngeluh di hari kosong gue. Oh, gue kan ngeluh pas lagi sama Oh enggak. gue capek banget ngobrol sama dia. Enggak. Apa kabar? Jujur gue capek sih ngomong sama lu. Enggak, maksudnya yang kayak enggak apa-apa, menyenangkan ngobrol sama orang, tapi biasanya gue kayak kelar itu kayak apaan sih, ngapain deh gue ngomong sama dia gitu loh. Gue kan kasih tahu ke Syarika kayak, Syar, jangan pernah ngajak dia lagi. Gue capek banget. Gue enggak di depan orangnya juga. Enggak depan ya. Iya, agak di belakangnya kayak. Orangnya lagi gitu, iya Syarika apa kabar, Syar? Di belakang orangnya. Di belakangnya ya, iya, gitu. iya. Ya gitu. Ya proses lah semuanya. Gue belum sehebat itu juga ngobrol sama orang. Cuman gue sekarang udah nemu titik lumayan menyenangkannya ngobrol sama orang. Bukan karena ya ini pekerjaan gue harus ngobrol sama orang. Ternyata kalau dilihat kayak gitu capek lama-lama gak? Tapi ketika gue yang kayak gue seneng juga ngobrol sama orang, ya udah bagus. Jadi nggak capek kerjanya. Gue takutnya tuh gue masih ada rasa ketakutan yang ketika ngobrol sama orang terus kayak apaan sih lu nanya apa sih nggak jelas lu gitu. Itu emang sering, lu emang aneh. Itu emang aneh, lu banyak banget kayak gitu, salah timing, salah intonasi gitu banyak banget. Iya sih. Cuman kalau lu nggak lewatin itu, lu nggak akan bisa nanya yang bener. Bener ya. Bagus nanyanya waktu sama orang-orang yang kayak mungkin masih kita kenal. Kalau ntar nanyanya udah kayak presiden, lu mau digituin presiden, lu warga negara mana sih? Ngomong apa sih anjing gitu kan? Nggak mau kan? Nggak mau. Kalau kalian punya cerita, boleh dong cerita di bawah tentang gut instinct pilihan kalian tuh apa? Gut instinct itu intuisi. Ya intuisi kalian yang pernah kalian Atau lewatin feeling lah. atau feeling yang benar ataupun salah. Kita mau tahu ceritanya, nanti kita bahas di next gut instinct intuisi. Intuisiku. Gue emang cepet-cepet ngekatnya, gue mules banget, gue mules. Iya dah. Ya thank you udah nonton Surputan. Dadah. Gue keringet dingin. Assalamualaikum.